Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, berjumpa lagi dengan saya Ibu Kholwatin dari PKBM Media Cinta Ilmu. Yang mana PKBM Media Cinta Ilmu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memberikan pendidikan mulai dari usia 0, mulai dari bayi sampai orang tua. Kenapa saya bilang orang tua? Karena di sini masih menerima pendidikan untuk orang tua. Mereka-mereka yang pengen mengaji, pengen membaca, bisa menghubungi PKBM Media Cinta Ilmu. Sedangkan narasumber kita kali ini adalah masih tetap membahas tentang tahfidz, tentang embrio, tentang menjadikan embrio, membuat embrio pendidikan tahfidz Quran, yang mana di sini sudah kita hadirkan Ibu Nita sebagai guru tahfidz untuk TK-nya. Beri tepuk tangan untuk Bu Nita. Monggo Bu Nita, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, saya seorang guru di Media Cinta Ilmu dan saya diberi amanah untuk mengajar sebagai guru tahfidz. Iya, yang diajar Bu Nita ini adalah anak-anak TK ya Bu Nita ya. Anak TK A dan TKB dari Media Cinta Ilmu. Kalau yang kemarin itu lebih kecil, alias lebih usianya kurang dari TK, di bawahnya TK, yaitu Taman Penitipan Anak dan kelompok bermain. Untuk melihat video yang kemarin, silakan cek di bawah sini. Oke, Bu Nita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semoga selalu sehat karena Bu Nita mendapat amanah dari Allah, dari wali murid, dari PKBM Media Cinta Ilmu untuk menjadikan anak-anak ini sebagai embrio. Harapan kita embrionya tahfidz Quran. Harapan kita mereka keluar dari TK sini siap untuk masuk di SD yang tahfidz Quran selanjutnya. Jadi kan di Lamongan sini kan ada tuh ya sekolah SD, sekolah MI yang ada target untuk menghafalkan Quran. Jadi masuk di sana itu harus tes. Mereka harus tes menghafalkan surat ini, surat ini. Harapannya kita, mereka bisa lolos, bisa masuk ke sekolah itu dengan tanpa repot. Begitu. Ya, Alhamdulillah Bu. Karena yang saya pegang dari TKA dan TKB itu sudah memenuhi target dari sisi dia pada masa TK. Jadi target dari TK itu alhamdulillah sudah tercapai, bahkan lebih karena dari TKA sendiri sudah ada penghafal di mana juz 30 sudah hafal dan sekarang dia melanjutkan untuk surat Al-Baqarah yaitu juz 1. Nah itu luar biasa bagi saya karena selama ini memang saya itu sebagai pengajar Quran tahfidz itu hanya di MCI saja yang targetnya itu luar biasa dan ini adalah cikal bakal bagi anak-anak. Mudah-mudahan dari SD saja nantinya sudah lulus dari atau dia hafid 30 juz insya Allah. Kalau dari sisi SD dan orang tuanya yang dia itu saling melengkapi untuk mempelajari anaknya, insya Allah lulus SD itu 30 juz insya Allah sudah hafal. Karena dari TKA saja dia itu sudah hafal juz 1 yaitu surat Al-Baqarah. Iya, saya masih ingat ya pertama kali Bu Dewi masuk ke MCI. Itu kan Bu Nita, mohon maaf Bu Nita. Bu Dewi itu adalah tahfidz PAUD. Kalau Bu Nita ini adalah tahfidz TK. Soalnya masih terbayang kemarin. Bu Nita waktu pertama kali masuk di MCI, dulu kan merasa keberatan ya dengan target yang saya berikan. Sempat putus asa, teman-teman. Bu Nita pada saat itu sempat putus asa dan mau mengundurkan diri. Bu, targetnya kok sangat tinggi sekali. Seperti itu ya Bu Nita ya? Memang. Targetnya kok saya bisa tabu. Kemudian ini tantangan buat Bu Nita. Targetnya MCI memang tinggi. Saya kepengen anak-anak keluar dari sini itu sudah hafal juz anak. Makanya sudah saya kasih target untuk TKA semester 1 sampai surat ini, TKB semester 2 sampai seperti ini, PAUD juga sudah saya target. Jadi kita nggak asal-asalan ya teman-teman ya. Bu Nita tuh sempet down.
pada saat melihat abot bu, saya kasih motivasi, apa kekurangannya, apa kelemahannya, ayo kita selesaikan bersama. Setelah kita duduk bareng, akhirnya apa? Target kita terpenuhi, bahkan lebih, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, saya sebagai guru tafsir itu senang sekali ketika murid saya itu hafalannya lebih banyak, karena bagi saya itu juga belajar. Makanya dari sini memang saya itu ya intinya untuk guru tafsir itu semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah, dan itu adalah ladang amal saya ketika nanti di akhirat. Jadi di situ memang saya sambil belajar. Jadi untuk anak-anak yang hafalannya lebih itu saling kejar-kejaran gitu ya dengan gurunya sendiri gitu. Karena memang saya juga bukan lulusan pondok, tetapi saya itu ada target lebih gitu ya, ketika bagi saya dan anak-anak saya, keluarga saya, bagaimana mewujudkan dari Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini Bu Nita nanti ini sudah mempunyai ladang jariah ini Bu Nita. Bu Nita nanti pada saat sudah meninggal, dan anak-anak itu nanti ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat lain yang itu hafalannya dari Bu Nita sudah siap-siap mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak itu nanti. Tapi ingat, tidak boleh seperti ini Bu Nita. Lapo aku menelo akhirat pasti masuk surga karena aku loh duwe celengan. Ingat bahwasanya masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dari Allah. Ada satu kisah Bu Nita, ada satu cerita begini. Allah pada saat di akhirat itu menanyakan, loh awakmu kok malaikat ini, awakmu kok mlebu swarga? Iya, awakmu mlebu swarga karena apa? Karena ibadah. Aku di dunia itu ahli ibadah. Berapa tahun kamu ibadah di dunia? 60 tahun. Ya wis nek ngono awakmu nduk swarga 60 tahun. 60 tahun. Duh, jarene fiha khalidun, selama-lamanya. Iku nek awakmu masuk surga karena rahmat Allah. Nah, awakmu rumangsa masuk surga karena ibadahmu, kok ibadahmu pirang tahun? 60 tahun. Ya itu menik 60 tahun. Jadi kita tidak boleh seperti ngaji itu mendengar seperti itu. Jadi kita tidak boleh angen-angen aku iki tahu sedekah ini. Aku tahu sholat malam itu 100 rakaat, pernah puasa penanya. Pasti aku masuk surga. Tidak, karena masuk surga itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi menjadi jembatan apa yang dilakukan Bu Nita dan teman-teman, itu menjadi jembatan karena Allah sendiri pun menjanjikan bahwasanya ada 3 amal jariah yang nanti tidak terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa saja Bu Nita? Badai-badai ini di sini. Apa saja Bu Nita? Ya, alhamdulillah memang kita tidak boleh sombong Iya. untuk seakan-akan kita masuk surga. Karena memang Islam itu banyak aturan. Bahkan untuk saat ini itu kadang orang banyak melakukan amalan sunnahnya, tapi dia melanggar dari kewajiban-kewajibannya. Contohnya seperti apa Bu Nita itu? Contohnya puasa kita, puasa Senin Kamis itu adalah amalan yang sunnah. Tetapi di lain sisi dia, saya contohkan ini sebagai seorang wanita ya, seorang muslimah. Dari sisi sunnah-sunnahnya dia itu banyak, misalnya tahajud, duha, gitu ya, bahkan tadi ibadah puasa Senin Kamis. Tapi satu kewajiban yang kadang dilanggar oleh dia. Contohnya dia sebagai seorang muslimah, tapi justru keluar dari rumah dia itu menanggalkan dari jilbabnya. Nah, padahal jilbab itu kan sendiri kewajiban gitu ya. Yeah. Seperti hanya kewajiban sholat. Atau ketika ada sebuah kemungkaran, tetapi kita itu berdiam diri di situ. Nah, ini juga sebuah kewajiban. Ketika ada kemungkaran itu, kita harus menasihati orang yang melakukan sebuah kemungkaran tadi. Nah, hal-hal seperti ini justru kita tidak bisa untuk meremehkan. Jadi memang semuanya itu harus seimbang. Di mana Islam itu sudah mengatur antara kewajiban gitu ya, di mana itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu ya.
itu memang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam. Nah, kita ketika itu hukumnya wajib, maka kita tidak boleh untuk meninggalkannya. Tapi ketika kita itu meninggalkan, ya justru di situ kita akan mendapatkan dosanya. Nah, untuk pendidikan misalnya itu adalah sebuah pilihan ya sebenarnya. Pilihan di mana kita memilih hidup di dunia. Untuk tadi misalnya itu ladang amal gitu ya, misalnya sebagai guru tahfidz gitu. Itu adalah salah satu amalan yang kita pilih gitu. Tapi itu kan bukan sebenarnya kewajiban. Karena apa? Karena kalau kewajiban otomatis semua orang ketika dia tidak mengajar tahfidz dosa kan seperti itu. Iya, saya menambahkan untuk dia melakukan ibadah sunnah tapi meninggalkan kewajiban itu saya menambahkan satu lagi Bu Nita ya. Ada orang itu puasa Senin Kemis, tapi ketika puasa itu dia lemes, akhirnya tidak menyiapkan makanan, tidak bebersih rumah, tidak ngeramut anak, nggak ngeramut suami, itu kan juga kan melakukan ibadah sunnah tapi meninggalkan kewajiban seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu Nita ini sudah ngajar di MCI berapa lama? Setahun setengah. Sudah setahun setengah. Kemarin Bu Dewi setahun setengah. Lebih 2 tahun kurang. 2 tahun kurang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Nita diniati ibadah ya, diniati ibadah kerasan, kemudian tabah, kemudian tidak bosan karena rata-rata orang itu membaca Al-Quran kan ada belengere ya. Mudah-mudahan Bu Nita ini kegiatannya dari pagi sama dengan guru tahfidz yang KB kemarin itu dari pagi datang. Anak-anak setelah murojaah itu langsung satu persatu anak-anak itu dipanggil ke ruang surau untuk menghafalkan surat-surat setoran ibaratnya kalau bahasa pondoknya itu setoran begitu ya Bu Nita ya. Oke Bu Nita, Bu Nita ini kan punya keluarga ya, sudah bersuami ya Bu Nita ya. Putranya berapa Bu Nita? 3. Putranya 3, subhanallah, masih unyu-unyu ini. Harapan Bu Nita untuk anak-anaknya itu seperti apa Bu Nita? Iya. Harapan saya buat anak-anak itu memang tiga-tiganya saya menjadikan anaknya itu sebagai hafal dari 30 juz. Alhamdulillah. 30 juz atau juz 30 Bu Nita? 30 juz. Subhanallah, iya. Juz 1 sampai juz 30 itu hafal semua dan memang alhamdulillah anak yang pertama itu sudah hafal. Dia sebagai menjadi seorang hafidh. Alhamdulillah, sudah lulus, sudah hatam berarti ya. Untuk yang nomor 2 sama nomor 3 masih proses ya Bu Nita ya? Nomor 2 sama nomor 3 masih proses. Kalau nomor 2 masih 6 juz. Kalau yang si kecil masih kelas 1 juz 30 juga belum. Ya mudah-mudahan bisa memenuhi dari target. Satu lagi Gol, yang sangat penting bagi saya. Jadi ketika anak-anak saya itu dia sebagai seorang hafidh atau hafidhah, dia tidak hanya sebagai penghafal, tapi karena memang dari Al-Quran itu sendiri dia harus menerapkan. Jadi penerapan Al-Quran di dalam kehidupan dia. Karena apa? Karena kalau dia itu hanya sebagai penghafal saja, tidak diterapkan, itu sia-sia. Ilmunya tidak akan bermanfaat karena yang namanya Al-Quran itu butuh untuk diterapkan, tidak hanya sekadar dihafal. Nah, makanya bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam itu adalah kesempurnaan, agama yang sempurna karena di dalam Al-Quran itu mulai pagi sampai sore atau bangun tidur sampai tidur kembali itu semua ada aturan Islam gitu ya, aturan. Contohlah ketika kita masuk ke kamar mandi saja, ibaratnya kan kamar mandi itu adalah sesuatu yang kotor menjijikkan. Tapi dari Islam itu sendiri diatur gitu ya, di mana di dalam kamar mandi tidak boleh berlama-lama, masuk ke kamar mandi itu juga harus membaca doa. Nah inilah kesempurnaan dari Al-Quran itu sendiri. Tapi ketika nanti itu tidak diterapkan, nah ini adalah sesuatu yang sia-sia, tidak ada amalan. Artinya seperti ini. Jadi kita ini sebagai penghafal Quran, sebagai orang Islam, ketika mau hafal tanpa penerapan itu sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Betul. Karena tanggungan di akhirat nanti itu
akan lebih ini kok hafal Al-Quran, kok ngalang-ngalain wong sing nggak hafal Al-Quran, seperti itu. Kemudian gini, satu yang perlu saya tarik bahwasanya semuanya diatur oleh Al-Quran. Bunita kan tadi bilang seperti itu. Memang benar bahwasanya kita ketika bingung, ketika kita menghadapi masalah, rujukannya kemana, larinya kemana, kita kembali ke Al-Quran dan kita kembali ke hadis. Karena hadis adalah perbuatan Rasulullah. Ketika kita, biasanya Rasulullah kalau sumpah itu apa ya? Ternyata Rasulullah sholat 2 rakaat. Ketika menghadapi masalah, sholat 2 rakaat. Jadi saya alhamdulillah sudah menjalani ketika saya pusing menghadapi masalah sholat 2 rakaat, saya khususkan minta pertolongan, akhirnya ada jalan keluar seperti itu. Kita semuanya kembalikan ke Al-Quran untuk mencari jawabannya seperti itu. Alhamdulillah, berarti ya harapan Bunita untuk anak-anak menjadi tahfidz Quran sudah ada yang terpenuhi dan sudah ada yang masih proses ya Bunita ya. Iya, mudah-mudahan yang nomor 2 dan nomor 3 segera menyusul kakaknya menjadi tahfidz Quran. Dan bisa saya pernah ngaji itu kalau anak kita menghafalkan Quran, menjadi tahfidz Quran, itu kita di surga itu mendapatkan ini ya, mendapatkan mahkota. Jadi teman-temanku sekalian, kalau kita mempunyai anak 5, minimal 1 anak menjadi tahfidz Quran. Kalau kesulitan menjadikan mereka tahfidz Quran 5-5-nya, minimal 1 saja. 1 saja. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai anak kecil, segera mencari sekolahan yang menjadi embrio pembibitan tahfidz Quran. Kemana? Ke Media Cinta Ilmu. Nanti alamatnya ada di bawah sini. Oke, kembali lagi ke Bunita. Bunita, keluarga Bunita itu sekarang berada di mana? Di Lamongan ya Bunita ya? Iya. Bisa diceritakan bagaimana keluarganya Bunita di dalam menggiring anak-anaknya, karena ini untuk hafalan Quran harus ada kerjasama antara suami, istri, dan anak-anak ini harus kompak. Kalau tidak kompak maka tidak ada hasilnya. Bisa diceritakan sedikit tips buat teman-teman kita nanti? Alhamdulillah ya, untuk motivasi saya ketika anak-anak saya itu nantinya menjadi sebagai penghafal Quran, memang harus ada kerjasama antara suami dengan istri dan juga anak, gitu ya. Guru juga termasuk ya. Salah satunya makanya di sini setelah lulus SD saya berpedoman bahwasanya anak saya itu harus mondok. Karena saya secara ini ya, bukan berarti tidak bisa mendidik, bukan. Cuma karena untuk saat ini itu kan ketika anak itu tidak di suatu tempat lingkungan yang kondusif dari hal agama, itu saya tuh sangat ngeri sekali gitu ya, ketika ada anak-anak di sekolah-sekolah yang mana dia itu tadi kita lihat juga di medsos gitu ya, bagaimana anak pelajar dia itu juga tawuran. Kemarin yang saya baca barusan ya, kita itu anak SD nawur gitu ya, berkelahi dengan temannya sampai temannya itu dimasukkan rumah sakit bahkan koma gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang membuat saya memotivasi kedua anak saya yang sekarang ketiga-tiganya ya nantinya yang bisa masuk pondok, dan ini kebetulan 2 yang sudah masuk pondok, karena nantinya saya jadi tadi agar anak-anak itu terkondusif dengan keislamannya dan hafalannya di sana itu terjaga. Karena ketika saya memilih pondok pun juga nggak sembarang pondok gitu ya, karena memang saat ini itu kan pondok juga lagi di ibaratnya banyak lah hal-hal pondok itu yang istilahnya bagi masyarakat itu jangan dipondokkan karena pondok ini bermasalah, ada kan yang seperti itu. Nah, makanya di sini saya memilih pondok itu juga, di mana pondok itu yang nantinya bagaimana penerapan dari sisi akidah anak-anak dan adab perilaku gitu ya, perilaku akhlak dan perilaku. Karena banyak pondok lulusan pondok juga nantinya itu
keluar dari pondok tidak menerapkan dari adat dan perilaku, sehingga banyak masyarakat yang bilang gitu ya, lulusan pondok pun seperti ini gitu. Nah, makanya di sini ketika saya memilih pondok, bagaimana pondok itu bisa membentuk adab akhlak anak ini menjadi baik. Makanya tadi ketika dia sebagai seorang penghafal Al-Quran, dia juga harus bisa menerapkannya. Nah, ini memang kerjasama dengan suami itu yang sangat ini ya harus sama-sama menyatu gitu ya. Anaknya juga nggak bisa untuk dipaksa mondok gitu. Karena ketika anak dipaksa untuk mondok, ketika nggak kerasa dia pulang, nah ini juga kan bermasalah gitu ya. Seperti itu. Sehingga di sini menanamkan anak itu tidak memaksa anak untuk ke pondok, tetapi bagaimana caranya memahamkan anak. Kan beda ya, memaksa dengan memahamkan. Kalau memahamkan itu nanti anak itu akan mengerti dan dia akan berpikir gitu ya, kebaikan, keburukan. Nah, di dalam pendidikan Islam itu kan memang tidak boleh untuk memaksa gitu ya. Tapi ketika kita mengajari anak itu memang sejatinya kita itu mendidik dan memahamkan, menjadi segala sesuatunya itu dengan berpikir gitu ya. Tapi kan beda cara berpikir anak dengan masa pra-TK, misalnya PAUD, TK, SD, itu ada masa-masanya sendiri. Bagaimana kita itu memberikan pendidikan yang nantinya bisa memahamkan anak itu sendiri. Jadi memang segala sesuatunya itu tidak bisa untuk dipaksakan, tapi diberi untuk pemahaman. Jadi ketika diberi pemahaman, akhirnya kayak anak saya ya alhamdulillah sudah terasa di pondok. Sekalipun bagi seorang ibu ketika anaknya di pondok itu nggak tega ya, itu secara manusiawinya keluarga itu nggak akan mau terpisah dengan anak istri gitu ya. Coba sekarang ya kita sapa anaknya yang ada di pondok. Oh ya Mbak Nafla, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa? Nafla Jatir Paraparinisa. Iya, siapa Bu Nita? Halo, ada pesan-kesan untuk Mbak Nafla, silakan disampaikan. Ya, untuk Mbak Nafla, jaga diri baik-baik ya. Kepalanya jangan lupa untuk senantiasa gimana akalnya itu senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya tahu Mbak Nafla itu berada di lingkungan sekolah yang umum. Jadi sekolah umum di mana dia itu bersekolah di Man 2 Sumedang, Jawa Barat. Dan ini sangat jauh gitu ya dengan Lamongan. Jadi semalam gitu ya untuk perjalanannya. Guru-gurunya di siapa Bu Nita? Guru-gurunya saya jawab, tapi ustadzanya mungkin saya apa? Ustadzah yang Tanjung. Assalamualaikum ustadzah. Mudah-mudahan ustadzah sehat. Ya, anak-anak di pondok juga sehat. Dan ustadzah yang lain, ustadzah Alimah, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu karena mengemban amanah yang sangat besar sekali ya Bu Nita. Karena ini Bu, di pondok anak saya ini pondok dengan sekolahnya itu berbeda. Jadi dia berada di lingkungan yang umum yang itu jadi keislamannya kan ya nggak semua ya paham. Jadi ada ikhtilatnya gitu ya. Mudah-mudahan bekal yang diberikan sama Bu Nita kepada anaknya membuat anaknya Bu Nita yang ada di Jawa Barat, jauh dari orang tua, dalam lingkungan Jawa Barat ini ya Bu Nita ya. Itu bekal yang diberikan Bu Nita itu kuat menahan godaan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Anak yang kedua Bu Nita siapa anak kedua? Mas Gali Rangka mungkin ya. Jadi Kak Agla dia lagi ujian sekarang di pondok, mudah-mudahan ujiannya lancar Mas Gali. Hafalannya juga harus ditambah Mas Gali ya. Pondok mana itu Bu Nita? Pondoknya Juk Baron. Silakan disapa untuk gurunya Bu Nita. Ustaz Akasi yang dia senantiasa menemani Mas Gali di sana. Terus Ustaz lupa saya banyak Ustaz soalnya, cuma kan setiap pondok satu-satu ininya Bu, pengasuhnya. Makanya cuma sama pengasuhnya. Mungkin yang bagian keuangan Ustaz Iva mungkin ya,
Ustazah Ipa, Ustadz Afasi, saya di sana. Ya, saya didik anak saya Gazi dan senantiasa menuntun untuk hafalannya. Iya, biar tidak iri. Ini si kecil juga disapa Bu Nita. Dia lagi di mana ini? Iya, Mbak Hisbi sekarang lagi renang di LSC. Sama guru-gurunya. Bisa disapa Bu Nita guru-gurunya. Ustazah Rahmi, ya Ustazah Rahmi, sehat-sehat. Mbak Hisbi ya Ustazah Rahmi. Iya. Di Cedekia, Bu. Di Cedekia, kelas berapa Bu Nita? Kelas 1. Subhanallah, itu juga menjadi pembibit tahfidz Quran ya Bu Nita ya. Ya, mudah-mudahan segera menyusul kakaknya karena nggak harus usia Bu Nita, karena banyak anak-anak yang masih kecil tapi sudah hatam. Nah, ini bisa membalak kakak-kakaknya nanti. Mudah-mudahan. Iya. Ada yang kecil juga lumayan ininya cepat. Hafalannya kuat. Oke, siap. Subhanallah. Pendidikan Bu Nita sendiri itu apakah dulu dari sekolah tahfidz Quran? Saya rasa tahfidz Quran ini sekarang lagi gencar-gencarnya. Kalau dulu itu kan belum begitu marak. Apakah pendidikannya Bu Nita juga dulu dari tahfidz Quran? Iya. Sebenarnya saya itu bukan lulusan pondok, bukan dari lulusan MTS atau MAN, ibaratnya yang berlatar Islam tidak gitu ya. Tapi saya dari SD Unggulan, jadi 3, SMP 2 Lamongan, Siapa guru-gurunya Bu Nita? SMP 2 Pak Nasrul, guru matematika. Saya pernah matematikanya dapat 10. Iya. Emang karena pinter matematika atau karena Bu Nita habis ngasih jajan ke Pak Nasrul? Saya karena jago ya? Pelajaran matematikanya jago. Oh iya ya. Oh iya. Bisa ditularkan ke guru-guru yang lain, ke teman-teman yang lain besok ya Bu Nita ya. Iya Bu. Dan SMA 2. SMP-nya tadi Bu Nita. SMP 2 Pak Nasrul. Oh iya. SMA 2. SMA 2 Bu. Aduh, SMA 2 kok ini ya, banyak guru. Iya. Guru biologi itu yang sering ya suka sekali gitu ya dengan mata pelajaran biologi. Guru agama Pak Rofiq gitu. Waktu itu diajar Pak Rofiq yang sangat sabar gitu ya. Seperti itu. Sehat-sehat Pak Rofiq. Amin. Bu Nita pada saat SMP sama SMA itu kan sudah masa remaja ya Bu Nita ya. Apakah di masa remaja itu Bu Nita sudah punya sahabat Bu Nita? Kalau SMP SMA sudah sahabat saya itu Hejud gitu. Sama dia. Hejud gimana dia lagi di luar kota Patuban. Dia sebagai bendahara, kalau nggak salah ya bendahara di Dinas Pendidikan Tuban, ya kepala dia. Iya. Terus kemudian Bu Nita apa sih arti sahabat itu? Iya. Kalau sahabat itu kan yang nantinya bisa mengantarkan kita menuju ke surganya Bu ya. Jadi pilihan saya itu sahabat itu ketika nanti bisa masuk ke surga. Jadi sahabat itu ketika bisa menasihati kita. Jadi ketika kita bersahabat itu memang tidak boleh sakit hati. Ketika kita salah kita ditegur, dan ketika dia salah kita menegurnya. Jadi yang dinamakan sebagai sahabat sejati yaitu hal haramnya dalam pandangan Islam itu senantiasa harus kita ingatkan seperti itu. Iya. Karena kalau hanya sekedar sahabat, bisa jadi sahabat itu dia hanya sekedar karena dia kaya, akhirnya ini sahabat dia dengan alasan karena dia kaya, karena dia sering ke mall, bisa selfie kan gitu ya. Kalau sekarang kan musiknya seperti itu ya. Jadi keraketannya itu terlihat di foto atau medsos gitu ya. Padahal yang namanya sahabat itu tidak seperti itu. Bagaimana nantinya itu dia sampai bisa ini ke akhirat gitu ya, sampai kita itu bertemu di surganya. Sehingga yaitu tadi
saling sehat menasihati. Makanya tadi saya bilang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang senantiasa harus kita lakukan. Berarti kita harus pintar-pintar mencari sahabat, mencari teman ya Bunita ya. Karena kalau ada duit itu kita gampang nyari sahabat. Yang namanya mencari teman ketika kita sulit, ketika kita berada dalam kesulitan, siapa yang menemani kita, siapa yang masih mau berteman dengan kita, itulah dia sahabat. Dan satu lagi yang mau mengingatkan ketika kita salah, seperti itu ya Bunita. Iya, betul. Iya, oke teman-temanku sekalian, demikian tadi obrolan kita dengan guru tahfidz TK Media Cinta Ilmu. Sungguh sangat luar biasa. Pengalaman, ilmu, dan wawasan tentang Islamnya sungguh sangat luar biasa. Jadi teman-teman, di MCI itu, PKBM Media Cinta Ilmu, ada bukan hanya gurunya yang cantik-cantik saja, bukan, tapi berilmu agama dengan wawasan yang sangat dalam dan sangat luas sekali. Maka jangan salah mencari sekolahan untuk anak-anaknya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bunita. Bunita ini sekali lagi saya perkenalkan sebagai guru tahfidz TK di Media Cinta Ilmu. Beliau juga bekerja sebagai pedagang all shop ya Bunita ya. Kalau butuh apa-apa silakan kontak Bunita, pasti diantar dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang bersaing seperti itu ya Bunita ya. Oh iya, tadi Bunita belum menceritakan suaminya Bunita ini bekerja di mana, sebagai apa? Sebagai penutup silakan diceritakan. Suami bekerja di TNI AU, Angkatan Udara ya Bunita ya. Itu berarti Bunita ini tidak tiap hari ketemu ya Bunita ya. Iya, ini sangat berat sekali bagi pasangan. Kalau LDR ya nama ininya. Tapi kalau punya istri soleha, ini suaminya akan tenang Bunita di sana nanti. Begitu juga dengan Bunita mempunyai suami yang soleh, akan tenang berada di kejauhan. Iya. Ya, kita semua berdoa untuk Bunita. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu harmonis, selalu seperti rumah tangganya Rasulullah. Anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi hatam Al-Quran, dan tidak hanya menghatamkan tapi juga menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Harapan saya Bunita selalu sehat, karena tanggung jawab Bunita di MCI khususnya ini sangat besar sekali. Tiap hari loh teman-teman, datangnya pagi, tidak pikir tapi datang pagi terus. Untuk apa? Manggilin satu persatu anak. Kapan-kapan anak didiknya, murid-muridnya yang TK satu persatu diajak ke sini ya Bunita ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Bisa jadi itu adalah anak dari teman-teman semua. Oke, sampai di sini obrolan kita dengan Bunita, yang mana nanti bisa diambil hikmahnya bahwasanya kita bekerja, kita hidup diniati ibadah, maka Allah akan menuntun kita. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian tadi obrolan saya dengan Bunita sebagai guru tahfidz Quran. Monggo Bunita untuk penutup, untuk closingnya Bunita, apa ada yang perlu disampaikan? Silakan. Iya, untuk yang lagi nonton saat ini atau nanti juga bisa untuk disalurkan ke yang lain yang punya anak TK atau PAUD, nanti bisa untuk langsung daftar di Media Cinta Ilmu, dan saya sendiri yang akan megang. Insya Allah ketika nanti dari pihak guru dan orang tua yang saling sama-sama untuk ingin gitu ya anaknya hafal lebih dari yang sesuai dengan target gitu ya, atau tadi sudah ada contohnya yaitu sampai juz di dalam Al-Quran, juz 1, juz 2. Nah, insya Allah itu akan bisa, sekalipun itu anaknya masih berumur 4 atau 5 tahun. Nah, makanya dari sini para bunda-bunda dan ayanda monggo mendaftar di Media Cinta Ilmu Jalan Suwomo. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya. Mungkin Bunita bisa dada untuk kita semua untuk akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.